Here is our King. Here is our King. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di sesi ibadah online pada hari ini. Saya sangat gembira karena ada yang mempunyai kekuatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, cuci tangan, dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita duduk dengan tenang dimanapun kita berada. Dan sebelum itu, kita akan mendengarkan cerita tentang ini.
Jom. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Hai semuanya. Ada yang tahu nggak siapa yang memimpin orang-orang Israel?
beberapa nasihat kesehatan untuk adik-adik semua. Oke, yang pertama adalah elakkan 3S. Yang itu kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan sembang jarak yang dekat. Kedua, amalkan 3W, yaitu wash, kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke, yang kedua adalah W, memakai pelitup muka di tempat awam dan dalam kendaraan seperti ini ya. Oke. Dan yang ketiga adalah warn atau amaran. Adik-adik kena patuhi peringatan KKM, yaitu elakkan bersalaman atau bersentuhan, amalkan etika batuk, duduk dalam rumah atau elakkan ziarah, lakukan disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Nah, adik-adik, jadi itu saja beberapa nasihat kesehatan untuk adik-adik daripada Cikgu. Cikgu harap adik-adik dapat ikut nasihat info ini. Terima kasih, jumpa lagi. Hai adik-adik, terima kasih karena mengikuti sesi ibadah online dari awal ke akhir. Begitu juga mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah disediakan. Sebelum kita mengakhiri sesi ibadah online kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala, cuci tangan, tutup mata, dan berdoa. Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Cikgu pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami, dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu menyertai ibadah online ini, mereka terus diberkati. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, baik dalam kesehatan dan pembelajaran mereka. Biarlah mereka terus membesar di dalam kasih Kristus. Kiranya Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Kau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sepanjang pembelajaran mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua yang terlibat di dalam ibadah online ini. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Dadi, sesi kita sudah sampai di sini, tapi ada di jangan risau, minggu depan kita ada lagi sesi ibadah online. Dan juga ingat, kita mengikuti peraturan SOP yang telah disediakan oleh kerajaan. Mari kita menjaga kesehatan kita, stay at home, dan bye-bye.